Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran Surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-88 sampai dengan 91. Ayat yang ke-88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kunta ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifukum ila ma anhaakum anhu in uridu illal islah ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Su'aib berkata, hai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan dia menganugerahiku daripadanya rizki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahimu dengan mengerjakan sesuatu yang aku tidak berkehendak menyalahimu dengan mengerjakan sesuatu yang aku larangkan untukmu. Tidaklah aku bermaksud melainkan mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Tafsir ayat yang ke-88. Qala, Su'aib berkata kepada mereka, ya qaumi ara'aytum in kunta ala bayyinati min rabbi. Hai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku, yakni keyakinan dan ketenangan tentang kebenaran agama yang aku bawakan. Wa razaqani minhu rizqan hasana, dan dia menganugerahiku daripadanya rizki yang baik. Patutkah aku menyalahi perintahnya? Yakni Allah memberiku berbagai macam harta kekayaan. Dan aku tidak uridu an ukhalifukum ila ma anhakum an, berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larangkan untukmu. Aku tidak ingin melarangmu dari perbuatan curang dalam timbangan dan takaran, sedangkan aku melakukannya, sehingga akibatnya adalah aku dituduh dalam hal itu. Justru tidaklah aku melarang suatu perkara, melainkan akulah orang pertama yang meninggalkannya. In uridu illa islah mastata'. Tidakkah aku bermaksud melainkan mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Aku tidak memiliki tujuan, melainkan agar keadaanmu baik dan kemanfaatanmu lurus. Aku tidak memiliki sedikit tujuan pribadi menurut kesanggupanku. Ketika ini mengandung pujian terhadap diri sendiri, maka dia menepisnya dengan ucapan, wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Maksudnya taufik yang aku dapatkan untuk melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan tidak lain kecuali dari Allah, bukan karena daya dan kekuatanku. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bertawakal, aku bersandar kepadanya dalam urusanku, dan aku percaya dengan jaminannya. Wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya lah aku kembali dalam menunaikan ibadah yang dia perintahkan kepadaku. Dalam hal ini dapat makna usaha mendekatkan diri kepadanya dengan perbuatan-perbuatan baik. Dengan dua perkara ini, segala urusan seorang hamba menjadi lurus, yaitu meminta pertolongan kepada Allah dan kembali kepadanya. Fa'bud wa tawakkal 'ala Allah. Sebagaimana firman Allah, fa'budhu wa tawakkal 'alaih, maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Hud ayat 123. Dan dia berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Al-Fatihah ayat yang ke-5. Ayat yang ke-89, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayusibakum mislu ma asaba qaumin Nuh aw qaumin Hud aw qaum Shalih wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Hai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Shalih. Sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Tafsir ayat yang ke-89. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaq
Hai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat, yakni pertentangan dan perselisihan antara kita. Jangan memicumu berlaku tidak baik ayyusibakum hingga kamu ditimpa azab mithlu ma asaba qaumi Nuhin au qaum Nuhin au qaum Salih wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu, tidak jauh tempatnya dan tidak pula masanya. Ayat yang ke-90. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Dan mohonlah ampun kepada Rabbmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku maha penyayang lagi maha pengasih. Tafsir ayat yang ke-90. Wastaghfiru rabbakum, dan mohonlah ampun kepada Rabbmu dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya dalam sisa umurmu dengan taubat nasuhah. Kembali kepadanya dengan menaatinya dan tidak menyelisihinya. Inna rabbi rahimun wadud, sesungguhnya Rabbku maha penyayang lagi maha pengasih. Bagi yang bertaubat dan kembali kepadanya, Dia merahmatinya, mengampuninya, mencintainya, dan menerima taubatnya. Al-Wadud adalah nama Allah. Makna wadud adalah bahwa Allah mencintai hamba-hamba yang beriman, dan mereka pun mencintainya. Ia adalah bentuk fa'ulun dengan makna fa'ilun dan maf'ulun. Ayat yang ke-91. Qalu ya Syu'aibu ma nafqatu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Mereka berkata, hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Tafsir ayat yang ke-97. 91. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka berkata, hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Mereka gerah dengan nasihat-nasihat dan ujangan-ujangannya kepada mereka. Mereka pun berkata, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan. Itu karena kebencian mereka dan ketidaksenangannya terhadap kata-kata Syu'aib. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kamu bukan seorang pemimpin besar, kamu hanyalah orang rendahan. Walau la rahtuka, kalau tidaklah karena keluargamu, yakni kabilahmu dan orang-orangmu, larajamnak wa ma anta alaina bi'aziz, tentulah kami telah merajammu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Kamu tidak memiliki harga di hati kami dan kehormatan pada diri kami. Kami membiarkanmu karena kami memandang kabilahmu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.